Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi media. Media pendidikan sebelum digunakan secara luas perlu dievaluasi terlebih dahulu, yaitu kita lihat dari segi isi materi, kemudian segi edukatif, dan yang ketiga itu teknis permediaan. Jadi materinya itu yang akan dimasukkan ke dalam media tersebut tentu perlu dievaluasi. Kemudian edukatif, unsur-unsur pendidikan yang terdapat dalam media tersebut juga perlu dievaluasi. Kemudian teknik permediaannya, bagaimana cara-cara menyajikan media tersebut juga harus diperhatikan atau dievaluasi. Selanjutnya kita lihat tujuan evaluasi media pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua yaitu memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Jadi ini ditekankan kepada guru. Kalau yang pertama tadi kepada instansi pemerintah. Yang ketiga memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Nah ini terkait kepada pihak-pihak tertentu yang bisa menciptakan media, misalnya orang IT ataupun produsen-produsen yang memang profesional di bidangnya untuk menyajikan sebuah media pembelajaran, namun ini juga perlu dievaluasi. Nah, yang keempat, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Jadi, barangkali ada guru yang membuat media tetapi belum dilakukan evaluasi, maka ini juga perlu diperhatikan ya. Setiap media harus dievaluasi. Berikutnya macam-macam evaluasi media. Yang pertama yaitu evaluasi formatif namanya. Adalah proses yang dimaksud untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah evaluasi sumatif ya. Adalah proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Nah, ini dia, ada pembagiannya, 3 bagian dari evaluasi formatif tersebut. Yang pertama namanya evaluasi 1-1 atau one to one. Pada tahap ini, pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang telah mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Yang kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi kemampuannya di atas rata-rata. Sedangkan yang 1 orang lagi kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi ada dua siswa yang kita gunakan untuk evaluasi yang ini. Kemudian berikutnya sajikan media tersebut kepada mereka secara individu. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkan ia mempelajari. Sementara itu kita mengamatinya. Berikutnya ada evaluasi kelompok kecil namanya atau small group evaluation. Pada tahap ini media diuji cobakan kepada sasaran atau siswa kurang lebih 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Yang kedua, siswa atau sasaran ini dipilih untuk diuji coba hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Jadi kalau misalnya kita meneliti di perguruan tinggi, tentu kita sesuaikan dengan bagaimana karakter dari mahasiswa. Kalau di SMA berarti kita sesuaikan dengan karakter yang siswa di SMA. Berikutnya, usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa atau sasaran berbagai tingkatan kemampuan. Misalnya ada yang pandai, sedang, dan kurang pandai begitu. Kedua, jenis kelamin mereka berbeda-beda, ada yang laki-laki dan perempuan. Kemudian adanya berbagai usia dan latar belakang. Yang penting bervariasi. Berikutnya adalah evaluasi lapangan atau field evaluation. Dilakukan pada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaiannya, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia sesuai dengan karakteristik populasi. Berikutnya, satu hal yang perlu dihindari pada tahap evaluasi yaitu efek halo atau halo efek. Halo efek ini muncul apabila media yang diuji cobakan pada responden yang salah atau mereka yang belum pernah melihat media tersebut tiba-tiba kita uji coba begitu. Nah, untuk mengevaluasi media dapat juga dilakukan dengan cara berkonsultasi kepada ahli bidang studi atau content expert dan ahli media atau pengkaji media expert.
Ahli bidang studi diharapkan akan banyak memberikan masukan kepada pembuat media dari sisi software, terutama mengenai isi atau materi dari program tersebut. Nah, kriteria penilaian untuk hal ini ada berbagai macam juga ya. Jadi ahli bidang studi dan ahli media dalam melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian merupakan pedoman penilaian dalam melaksanakan penilaian media pendidikan baik yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak maupun hardware ya atau perangkat keras. Kriteria penilaian perangkat lunak. Media pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu kriteria penilaian fisik perangkat lunak dan isi perangkat lunak. Untuk kriteria fisik perangkat lunak ya, fisik berarti bentuknya atau luarnya gitu. Nah, seperti kriteria penilaian fisik program kaset audio. Nah, jadi kaset audio ini setiap program kaset audio yang pertama syaratnya ya harus disertai dengan buku petunjuk pemakaian. Yang kedua, menggunakan pita atau kaset yang bermutu. Yang ketiga, menggunakan pita atau kaset ukuran C60 atau C90 disertai dengan lembar evaluasi, memiliki kantong untuk melindunginya, kemudian kaset atau kantong tersebut diberi label. Jadi intinya semuanya harus lengkap ya, mulai dari fisiknya tersebut atau packagingnya tersebut. Kemudian kriteria penilaian fisik program slide. Nah, itu juga kita lihat di sini ada setiap program slide disertai buku petunjuk. Yang kedua, menggunakan film positif berwarna ukuran 35 mm atau standar, menggunakan bingkai standar dan bermutu. Setiap bingkai diberi judul atau program dan nomor urut dari program tersebut. Berikutnya, setiap frame dimasukkan ke dalam slide file, kemudian disertai dengan lembar evaluasi, memiliki kantong untuk melindungi lembar tersebut atau slide tersebut. Berikan label ya, berisi judul, sasaran, bidang studi, dan durasi. Kriteria penilaian fisik program video atau VCD. Yang pertama itu setiap program video disertai dengan buku petunjuk pemakaian atau penyerta. Yang kedua, menggunakan pita kaset yang standar yang bermutu. Yang ketiga, pada setiap pita itu dicantumkan judul program, bidang studi, dan sasaran. Yang keempat, pada setiap pita disertai dengan tanda lolos sensor. Yang kelima, ada disertai dengan lembar evaluasi. Yang keenam, memiliki kantong untuk tempat penyimpanan atau melindungi buku penyerta, pita, video, lembar evaluasi. Dan yang berikutnya, setiap kantong program memiliki label yang memuat judul, sasaran, bidang studi, dan durasi. Agak mirip ya setiap perangkat-perangkat tersebut. Berikutnya, kriteria penilaian isi perangkat lunak, isinya lagi untuk kriteria khusus. Yang pertama itu kaset audio dalam segi materi. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, mudah dimengerti. Yang ketiga, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, bahan disajikan dari yang mudah ke yang sulit. Yang kelima, tidak banyak menggunakan kata-kata yang sulit. Untuk segi narasinya, volume suara baik, kemudian intonasi suara juga cukup baik, gaya bahasanya juga baik, kejelasan ucapan dan tempo ucapan juga pas. Dalam segi musik atau efek suara, ilustrasi musik mendukung program, efek suaranya juga mendukung program. Ilustrasi musik atau efek suara tidak terlalu keras, jadi dia seimbang atau balance dia dengan yang akan ditampilkan. Berikutnya, slide suara dan kaset video atau VCD dalam segi materi sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, mudah dimengerti, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, bahan yang disajikan dari mudah menuju sulit, kemudian tidak banyak menggunakan kata-kata sulit. Dan segi narasi juga begitu, volume suara cukup, narasi cukup, bahasa yang semuanya temponya juga pas gitu. Berikutnya, segi visualisasi, ukuran gambar, komposisi gambar, warna gambar, ketajaman gambar, pencahayaan, ilustrasi, huruf mudah digambar, caption atau grafis menarik. Dari segi musik atau efek suara, ilustrasi musik pendukung program, kemudian efek suara mendukung program, ilustrasi musik suara tidak terlalu keras, segi penyajiannya sistematis, pergantian gambar tidak terlalu cepat. Jadi banyak syarat-syaratnya. Untuk kriteria penilaian perangkat keras atau hardware, media pendidikan praktis, kuat, dan mudah dioperasikan. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana, insya Allah dia aman gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, suku cadang mudah didapat. Apabila terjadi kerusakan, dia ada untuk memperbaikinya, tidak terlalu sulit memperoleh bahannya atau suku cadangnya tersebut. Kemudian memberikan perlindungan keamanan bagi pemakai standar untuk digunakan di Indonesia. Dan berikut ini sebelah kanan ada tabel yang berisi penilaian segi isi perangkat lunak atau media program audionya. Di sini adalah S ya, sesuai, kemudian CS keterangannya cukup sesuai, kemudian KS kurang sesuai, dan TS tidak sesuai. Untuk materinya bisa dilihat di sini. Yang pertama, syaratnya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dirumuskan, kemudian mudah dimengerti, sesuai dengan tingkat kemampuan sasaran. Berikutnya, nomor 4, bahan disajikan dari sederhana menuju ke hal yang kompleks. Kemudian yang kelima, bahan disajikan dari mudah ke sulit. Untuk narasinya, volume suara, kemudian intonasi suara, gaya bahasa, kejelasan ucapan, tempo ucapan, bahasa sederhana, kemudian
mudah dipahami. Berikutnya, tidak menggunakan kata-kata sulit. Untuk musik atau efek suara, ilustrasi musik mendukung program, efek suara mendukung program. Kemudian ilustrasi musik dan efek suara tidak terlalu keras atau harus balance dengan apa yang ingin disampaikan. Oke, semuanya cukup demikian ya penjelasan dari saya. Ini referensinya dari buku Bapak Sunkowo yang berjudul Evaluasi Media Pendidikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.